Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadar ketika kita telah membangun rumah tangga dengan seseorang, ternyata kita masih mengingat-ingat orang yang dulu pernah mengisi hati kita. Ada cinta di dalam situ, di dalam hati kita yang ternyata sulit sekali untuk dilupakan. Inilah bagaimana orang-orang susah sekali untuk pada akhirnya move on, dan sangat berbahaya karena pada akhirnya membanding-bandingkan pasangannya yang sekarang dengan pasangannya yang dulu. Inilah yang menjadi kerjaannya iblis dan bala tentaranya untuk senantiasa membisik-bisikkan bahwa pasanganmu, suamimu, istrimu bukanlah yang terbaik. Yang terbaik itu yang kemarin. Engkau diperintahkan oleh jin, engkau dibisik-bisikkan oleh sang anak-anak iblis ini untuk senantiasa mengatakan suamimu bukan yang terbaik, istrimu bukan yang terbaik, justru yang terbaik mereka. Padahal mereka itu, mantan-mantan itu sekarang tuh sudah menjadi yang tidak halal bagimu, ya adalah haram. Kenapa engkau memikirkan orang yang diharamkan bagimu, sementara ada orang yang halal di sebelahmu? Engkau justru tidak memupuk rasa cintanya kepada suamimu sendiri, kepada istrimu sendiri. Ketahuilah bahwa iblis itu memiliki singgasana di atas air, dan setiap hari senantiasa mengumpulkan jin-jinnya, bala tentaranya ini, dan saling bertanya satu sama lain, siapakah di antara kalian yang pada hari ini telah melakukan perbuatan yang besar yang patut aku cintai? Jin-jin tersebut saling melaporkan satu sama lain. Namun kata iblis ini, sang bapak dari para jin ini, tidak, itu belum seberapa. Namun ada satu jin yang mengatakan, hari ini aku telah mencerai-beraikan antara suami dan istri. Hari ini aku telah memisahkan antara suami dan istri. Maka apa kata iblis? Engkaulah kesayanganku. Hati-hati bagi yang senantiasa mengingat masa lalu, yang tidak pernah berpindah hatinya, malah memikirkan orang yang haram engkau pikirkan. Itulah kerjaannya jin. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengar kisah bagaimana salah seorang pemuda yang sebenarnya menyimpan rasa cinta begitu mendalam pada seseorang, bukan pada istrinya. Inilah kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Siapakah Umar bin Abdul Aziz ini? Begitu luar biasanya Umar bin Abdul Aziz ini, dan beliau juga memiliki cita-cita, satu hari nanti aku harus meminang Fatimah, seorang putri dari khalifah besar, dan satu hari nanti aku harus menjadi gubernur Madinah. Maka Umar bin Abdul Aziz menikahi Fatimah dan kemudian hidup dalam kemegahan. Namun ketika ia telah mendapatkan Fatimah, ternyata di dalam hatinya ia menyimpan rasa cinta pada wanita lain. Siapa dia? Ia adalah budak dari Fatimah, budak dari istrinya sendiri. Umar bin Abdul Aziz mencintai seorang budak tersebut karena parasnya yang sangat cantik jelita dibanding dengan yang lain-lain. Walau budak tapi cantiknya luar biasa, sehingga Umar bin Abdul Aziz sangat terpesona dengan gadis tersebut dan berharap satu hari nanti akan menikahi gadis tersebut. Tentu saja Fatimah merasa marah karena tidak rela dimadu. Tentu saja Fatimah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Maka Fatimah tidak mau memberikan budak miliknya itu untuk dinikahi oleh suaminya sendiri. Umar bin Abdul Aziz berhari-hari, bertahun-tahun memendam rasa cinta yang sangat dahsyat pada budak itu. Betapa aku sangat mencintai dia, wajahnya sangat cantik jelita, sangat mempesonakan hari-hariku. Sampai akhirnya Umar bin Abdul Aziz pun diangkat menjadi gubernur Madinah sesuai dengan cita-citanya. Tahun pun berlalu. Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan gaya hidup yang mewah, yang terkenal dengan gaya hidup high class, kemudian perlahan-lahan berubah. Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang sangat zuhud dan sederhana. Pikirannya sehari-hari adalah melayani rakyat, melayani masyarakat, dan ingin menempuh surga. Maka ketika melihat ini, sang istri Fatimah mulai merasa, suamiku sudah berubah. Ia bukan Umar bin Abdul Aziz yang dulu. Ia sekarang dengan kezuhutannya, namun tetap memiliki rasa cinta yang mendalam pada budakku. Maka aku akan memberikan budak ini. Tidak apa-apa Umar bin Abdul Aziz pada akhirnya menikahi budakku. Maka Fatimah, sang istri ini ikhlas memberikan budak tersebut untuk diserahkan kepada suaminya Umar bin Abdul Aziz untuk dinikahkan. Namun apa yang terjadi? Ketika budak tersebut pada akhirnya dihadapkan kepada Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak, aku tidak akan menikahimu selama-lamanya. Lalu budak tersebut pun kaget dan kemudian menangis dan mengatakan, wahai Khalifah, bukankah engkau mencintai aku? Bukankah sudah bertahun-tahun yang lalu engkau memendam rasa cinta yang begitu dalam padaku? Sekarang ketika istrimu sudah mengizinkan, kenapa engkau tidak mau menikahiku? Kata budak tersebut. Apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz? Memang
Aku sangat mencintaimu bahkan sampai sekarang. Hanya saja dulu aku begitu menggebu-gebu dalam mencintaimu, mengikuti hawa nafsuku. Sekarang harapanku adalah syurganya Allah. Harapanku adalah bertemu dengan Allah, tidak yang lain-lain. Aku takut ketika aku mencintaimu hanya untuk mengikuti hawa nafsuku saja, maka aku cukup bersama dengan Fatimah saja. Bukankah kau mencintaiku? Ya, aku mencintaimu, kata Umar bin Abdul Aziz. Tapi bukan berarti aku harus menikahimu dengan memperturuti hawa nafsuku. Maka kisah ini menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Ada rasa suka pada seseorang, namun lihat bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk memilih jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia takut tak bisa berlaku adil, ia takut tak bisa mencintai seseorang dengan sama, karena rasa cinta itu adalah pemberian dari Allah. Ia khawatir dan ia paham barang siapa yang berlaku tidak adil maka akan dibangkitkan di hari akhir nanti dengan tubuh yang miring. Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kepada kita, pada akhirnya pasangan yang halal itulah yang terbaik bagimu. Pasangan yang dinikahkan oleh Allah itu, yang engkau berjanji dengan ijab kabulmu untuk senantiasa menjaga istrimu, itu adalah yang terbaik bagimu. Maka senantiasalah berdoa kepada Allah, wahai para jemaah yang mungkin hatinya telah terbagi-bagi pada hari ini, untuk membuat pasanganmu, suami istrimu tidak hanya menjadi jodohmu di dunia saja, tapi jadikan ia jodoh dunia akhirat. Berikan ya Allah rasa cinta pada suamiku, berikan rasa cinta pada pasanganku, rasa kesabaran dalam terus nantiasa membimbingnya, rasa kesabaran dalam terus mendampinginya, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit. Maka itulah pasangan yang sejati, pasangan yang akan terus bersama sampai di syurganya Allah. Kita berdoa bersama-sama, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Menarik sekali tema kita hari ini, karena betapa banyak orang yang menyepelekan janji. Sebenarnya orang-orang yang menyepelekan janji menurunkan kualitas dirinya. Untuk itu kita akan bahas kali ini bagaimana cara memenuhi janji atau kewajiban supaya tidak tergolong orang yang hianat. Mau tahu? Penuhi janji itu sebelum engkau berjanji. Kalau engkau berjanji sama anak akan saya belikan sepeda, beli dulu itu sepedanya. Beli dulu. Nanti kalau kamu peringkat satu nak, naik kelas akan kubelikan kamu sepeda. Jangan berkata begitu, siapkan sepedanya dulu tapi belum dibawa. Oke? Sekalinya anaknya tidak naik kelas, tunda itu sepeda datang. Makanya ada ikatan janji yang dibuat sendiri oleh manusia kepada Allah. Dengan yang sunat dijadikan wajib. Itulah namanya nazar. Tahu nazar? Tahu nazar? Nazar itu harus dipenuhi. Hah? Maaf Bu, mulut kita tidak sama. Nazar itu bahaya kalau tidak dipenuhi. Makanya kata Nabi, hanya orang malas yang bernazar. Hanya orang malas yang bernazar. Kenapa? Dia nanti melakukan ibadah kalau terpenuhi keinginannya. Kalau naik arisan saya akan potong kambing. Lalu arisannya cuma 500.000. Harganya kami 1,5 juta tekor. Mohon maaf ya, astagfirullahaladzim. Kepada siapapun, ada lagi, mau bisa memenuhi amanah janji itu. Selain yang pertama, siapkan dulu sebelum berjanji. Yang kedua adalah melakukan skala prioritas. Apa? Tunggu dulu, orang yang mulutnya sama dengan saya, silakan. Skala prioritas, ayo. Apa? Skala prioritas. Skala prioritas. Itu. Coba diulang sayang. Skala prioritas. Mirip banget sama anak saya. Skala prioritas. Mendahulukan yang terdahulu, yang terpenting. Itu jauh lebih bagus.
Kenapa? Bahaya. Contoh para ustadz. Saya. Orang-orang enggak usah terlalu jauh, saya lah. Kalau ada acara, siapa yang duluan mengundang kamu, itu yang kau dulukan. Tiba-tiba datang yang lebih banyak. Itu, batal, terima yang ini. Sudahlah, itulah rezekimu. Jamaah. Saya tuh paling suka kalau orang-orang yang tepat waktu. Kalau perlu sebelumnya sudah ada di situ. Telat 1 detik aja sudah dikatakan telat. Namanya telat. Betul Pak Ustadz. Walaupun cuma sedetik tuh ya. Walaupun sedetik. Tetap telat. Kalau Betul. perlu orang yang hebat itu mendahului waktu. Ih, ini yang luar biasa. Waktu itu bagai pedang. Iya, kalau tidak engkau diiris. Nah, Makanya naudzubillah. 3 amalan yang paling Allah sukai. Apa itu? Salat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad fi sabilillah. Masya Allah. Ini 3 ini. Kenapa salat tepat waktu? Karena waktu yang sangat diutamakan. Hati-hati ya. Anda telat salat, nilai pahalanya kurang. Ih, naudzubillah. Salat tepat waktu bagaikan berkorban seekor onta. Telat-telat bagaikan berkorban seekor sapi. Makin telat seekor kambing. Telat lagi bukan lagi berkorban, menyembelih seekor ayam. Makin telat menyumbang sebutir telur. Masya Allah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini Ustadz Maulana akan memberikan tausiahnya tentang bagaimanakah cara supaya takut melanggar janji. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ancaman bagi orang yang melanggar janji tidak akan dipercaya berikutnya. Amanah bagi orang-orang yang melanggar janji. Ancamannya adalah